Tuhan, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua yang ada malam hari ini. Kita kembali ada di ibadah online malam hari ini. Hari ini hari yang pertama karena di 10 hari ke depan kita akan berdoa bersama-sama. Minta kuasa Allah kembali dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Di ibadah 10 malam ini biar setiap keluarga merindukan untuk kita kembali dibaharui dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus tetap meminta diperbaharui kembali. Yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus tetap kita nantikan terus pekerjaan Roh Kudus. Karena kita tahu hanya Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi saya dan saudara untuk kita bertahan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, tetap satukan hati kita. Sama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, Engkau mau kuduskan setiap kami jemaat-Mu. Karena kami rindu merasakan kembali lawatan-Mu bekerja buat kami. Berikan kami tanah hati yang baru, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau rindu menjamah kami. Itu sebabnya kami buka hati kami Tuhan. Kami luaskan Engkau bekerja buat kami malam hari ini. Setiap kami Tuhan, kami rindu rasakan lawatan Tuhan. Tanah hati yang baik Engkau berikan buat kami, supaya kebenaran firman-Mu tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni setiap dosa, kekurangan, kesalahan kami, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini judul firman Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong. Kita sudah banyak mendengar, sudah lewat firman Tuhan, lewat khotbah yang kita dengar, bahwa ada satu pribadi yang menjadi penolong buat saya dan saudara. Pada waktu Yesus naik ke sorga, kita sudah peringati kemarin, dikatakan kepada murid-murid pada waktu itu mereka harus tunggu di Yerusalem sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 mulai. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Maaf, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus ini bukan hanya dikatakan di sini adalah diberikan seorang penolong. Kita harus tahu dulu arti penolong ya. Kalau di kamus bahasa Indonesia dikatakan penolong itu adalah orang yang menolong. Berarti kalau penolong itu dia lebih kuat daripada yang ditolong. Dan untuk membantu meringankan beban penderitaan atau kesukaran. Dan juga arti yang lain membantu untuk dapat melakukan sesuatu. Yesus pada waktu naik ke sorga menjanjikan ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tetapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus ini bukan pribadi yang lain, bukan cuma sekedar yang disuruh-suruh, tetapi Dia adalah pribadi yang diutus untuk menolong saya dan saudara. Pada malam hari ini kita pahami betul keadaan yang dihadapi semakin hari semakin bertambah kepada keadaan yang sukar. Itu sebabnya Kristus pada waktu naik ke sorga tidak membiarkan murid-murid akan berjalan sendiri. Karena tahu keadaan yang akan dihadapi itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita kehilangan seseorang yang begitu berarti. Tapi dalam konteks di sini kehilangan seseorang yang menjadi apa? Motivasi kita. Seseorang yang banyak memberikan hal-hal yang baik buat kita. Bukan sesuatu yang tidak baik. Pasti akan ada rasa kehilangan. Itu pun yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Dikatakan di sini adalah
memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau di bahasa aslinya itu pakai kata parakletos, itu bahasa Yunani. Kalau di bahasa Inggris itu dikata advokat, menjadi pengacara, menjadi penolong. Bahwa Yesus memberikan Roh Kudus. Itu sebabnya kita orang Pantekosta ya khususnya sangat percaya dengan yang namanya pekerjaan dari Roh Kudus. Dan melihat pada waktu itu sesudah murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, begitu luar biasa yang mereka kerjakan. Begitu semakin mereka bersemangat juga di dalam mereka melayani Tuhan. Nah, dikatakan di sini seperti saya katakan tadi, kita diberikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, Roh Kudus ini membantu kita dalam hal apa? Karena tujuan dari kedatangan Roh Kudus sebagai penolong dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 itu cukup panjang pembacaannya, saya secara cepat ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 mulai. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita stop sampai di situ. Dikatakan di sini penderitaan zaman sekarang itu begitu berat. Itu sebabnya Yesus tahu. Yesus memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Di ayat yang ke-19 katakan dengan sangat rindu seluruh makhluk. Saya pernah baca dan pernah mendengar satu khotbah dikatakan di ayat 19 ini harus bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 31. Pada waktu penciptaan, awal penciptaan dikatakan di situ seluruh ciptaan itu baik adanya. Dikatakan di sini kan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Ini bicara bukan manusia. Tetapi ciptaan yang ada, pohon-pohon, mungkin binatang, makhluk yang lain. Mereka pun merindukan untuk diubahkan. Karena ada kan firman Tuhan katakan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Semua akan dipulihkan. Dan ternyata mereka pun ciptaan-ciptaan ini begitu menanti, merindukan untuk dipulihkan. Ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditakluk kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Karena apa? Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat semua rusak. Jadi semua merasakan penderitaan yang luar biasa. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Seperti saya katakan tadi, ada langit yang baru, bumi yang baru, semua diubahkan. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dikatakan di sini semua makhluk, berarti makhluk hidup. Dan kita juga manusia ini itu merasakan sakit yang luar biasa, dikatakan seperti dibandingkan dengan orang sakit bersalin. Ibu-ibu yang pernah melahirkan itu pernah rasa yang namanya sakit bersalin itu seperti apa. Jadi kita di hari-hari ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Yesus katakan tunggu di Yerusalem sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berarti setiap orang percaya itu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itulah yang akan membantu kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Karena semua makhluk di dalam dunia ini mengeluh dengan keadaan yang ada. Bukankah seringkali kita katakan kok ini tambah susah ya, kok ini tambah beginilah, kok ini tambah begitulah. Kita kadang-kala seolah-olah kayak patah semangat. Dan di ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, perhatikan baik-baik, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi ternyata saudara, setiap orang yang sudah pun dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu berarti masih mengeluh juga. Coba tanya yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa dalam hidup ini semua mulus saja? Enggak saudara. Ada penderitaan. Ada kesukaran, kadangkala ada rasa tertekan juga. Tapi itu yang membedakan orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini, sebab kita tahu
bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita pun yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bagaimana yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus? Yang sudah saja begitu kadangkala rasa tidak tahan dalam menghadapi tekanan hidup ini. Apalagi kalau kita belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi setiap kita ini punya pengharapan. Ada pengharapan-pengharapan yang kita punya. Itu sebabnya Yesus sangat tahu, dia katakan tunggu di Yerusalem. Karena Tuhan tahu perjalanan yang akan dilewati oleh murid-murid itu bukan perjalanan yang mudah. Sama juga dengan kita di hari-hari ini. Kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus itu. Karena di ayat yang 26 dikatakan, nah ini klimaksnya. Dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita mungkin pernah mengalami yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Kadang waktu kita mulai doa sudah tidak ada kata-kata yang diucapkan. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu tandanya dia berbahasa yang baru, glosolali. Karena kalau kita kembali di Kisah Rasul, pada waktu mereka di kamar loteng Yerusalem, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Dan orang-orang yang hadir di situ mereka kaget. Kok yang ini bisa bahasanya pakai bahasa saya ya? Berarti ada macam-macam bahasa yang terjadi. Mereka berglosolali kalau di bahasa asli katakan. Jadi harus ingat, bahasa roh itu tidak dipelajari ya. Bahasa roh itu tidak dipelajari. Saya waktu masuk sekolah Alkitab persyaratannya itu sudah harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus waktu itu. 3 bulan kemudian. Bagaimana caranya? Lewat doa, tidak jemu-jemu. Jadi mari dorongan buat kita bahwa kita menantikan Roh Kudus bekerja buat kita. Bukan hanya di doa 10 malam. Tapi setiap hari rindukan, setiap hari rindukan. Dan benar, di bulan yang ketiga saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena di sini dikatakan Roh Kudus itu ya akan memampukan saya dan saudara. Pernah gak kita berdoa? Orang di sini dikatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu artinya orang itu berdoa sudah mengerang. Orang kalau mengerang itu berdoa nangis tapi udah gak keluar air mata. Kira-kira itu bagaimana? Rasa penderitaan yang luar biasa. Tapi di situ ada sentuhan pekerjaan Roh Kudus itu yang memampukan. Jadi satu hal yang kita pelajari malam hari ini, Roh Kudus membantu saya dan saudara menghadapi setiap persoalan hidup yang ada, tekanan yang ada. Jangan dianggap remeh. Jangan pikir ada Roh Kudus, puji Tuhan. Gak ada Roh Kudus juga saya fine-fine aja, gak bisa. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan rasa ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang kita rasa beda. Pada waktu ada tekanan, pada waktu ada penderitaan, kita selalu merasakan ada kekuatan ganda. Saya tidak katakan bahwa orang yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka tidak mengalami kekuatan. Tapi pasti saudara, itu pengalaman pribadi masing-masing yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Waktu kita dilawat dengan pekerjaan Roh Kudus, kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ke-27 katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa saudara. Kita didoakan. Luar biasa. Roh Kudus itu satu pribadi yang harus kita rindukan. Jadi malam hari ini setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, orang tua, orang muda sampai di anak-anak, katakan, Tuhan saya rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya rindu dilawat oleh Engkau. Saya rindu merasakan jamahan Tuhan supaya di 10 hari ke depan nanti kita menikmati hadirat Tuhan. Yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus diperbaharui kembali. Yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus minta terus karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau Tuhan janji untuk memenuhi
saya dan saudara, dia akan tepati itu buat saya dan saudara. Asalkan apa? Ayat 27 katakan ada menyelidiki hati nurani. Hati nurani kita harus murni saudara. Hati nurani kita harus bersih. Hati nurani kita tidak dicemari dengan dosa. Tidak dicemari dengan hal-hal yang akan membuat Roh Kudus tidak bekerja. Itu sebabnya malam hari ini kita mau bereskan. Kalau ada hal-hal yang tidak beres yang kita punya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hamba Tuhan, keluarga, siapapun mungkin tidak tahu. Tapi saya percaya setiap pribadi malam hari ini tahu apa yang membuat Roh Kudus sulit bekerja buat kita. Kita mau lepaskan itu, kita mau tanggalkan itu. Dan kita minta biar kuasa Allah bekerja buat saya dan saudara. Puji Tuhan, biar malam hari ini, sebelum saya akhiri renungan ini, siapkan hatimu, mari kita masuk di dalam doa. Kita menyembah Tuhan, katakan Roh Kudus, saya perlu Engkau. Saya rindu dijamah, saya rindu merasakan karena Engkau penolong yang luar biasa. Kita tidak mampu menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Hanya ada satu pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Kita akan nyanyikan pujian, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Semua mengambil sikap doa yang baik. Mungkin ada yang mau berlutut, ya mungkin ada yang duduk. Siapkan hatimu, katakan Roh Kudus datang ke atasku. Saya perlu Engkau. Kita tidak bisa katakan kalau ada Roh Kudus puji Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus ya sudah. Tidak bisa. Kita perlu Dia. Kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Jesus. Oh ajaib Engkau Tuhan. Roh Kudus yang manis. Nyanyikan pujian ini, katakan datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Serukan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Amin, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, haleluya. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Katakan datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku. Amin, haleluya. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, benar ya Tuhan. Datang ke atasku, oh haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin. Oh haleluya. Datang ke atasku, benar ya Tuhan.
Roh Kudus yang manis, datang ke atasmu. Serukan sama-sama, datang penuhiku malam ini. Datang penuhiku, amin. Datang urapiku, glory Jesus. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang penuhiku, amin, haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, amin. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Jesus, glory, haleluya. Oh haleluya, ajaib Engkau. Kita mau sama-sama tinggikan Dia malam hari ini. Saya percaya Dia ada di setiap rumah kita masing-masing, sedang menanti saya dan saudara, sedang menunggu kita berteriak minta tolong. Katakan, Roh Kudus, kami perlu Engkau setiap hari. Haleluya Jesus, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, kami perlu Engkau setiap hari. Haleluya Jesus, haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu, haleluya. Kami rindu akan Engkau, haleluya Jesus. Oh, bekerjalah buat kami malam hari ini Tuhan. Kami rindu, haleluya, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, haleluya. Kami perlu Engkau setiap hari. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kita sembah Dia. Keluarkan suara-Mu. Katakan, Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Kami rindu Engkau. Oh, hanya Engkau yang akan memampukan setiap kami melewati keadaan-keadaan yang ada di hari-hari ini. Hanya Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan. Oh, haleluya. Pegang tangan kami setiap hari. Bawa setiap kami, bawa keluarga kami di
dalam seluruh kebenaran-Mu. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus bekerja buat kami. Haleluya Jesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Kami perlu Engkau. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Oh, kami tidak dibiarkan sendiri di dalam dunia ini. Kami tidak dibiarkan seperti seorang yatim piatu. Tetapi ada Roh Kudus yang Engkau berikan buat kami, yang akan menuntun kami, yang akan membawa setiap kami jemaat-Mu datang dari kebenaran, datang kepada kebenaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, boleh sama-sama berdiri. Yang tadi berlutut boleh berdiri. Engkau katakan, Roh Kudus pegang tangan saya. Roh Kudus pegang keluarga saya. Supaya kami boleh mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Kami boleh mengakhiri pertandingan iman kami dengan kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya Jesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, katakan bawa diriku. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus
Terima kasih Engkau tidak biarkan kami, jemaat-Mu, untuk kami berjalan sendiri seperti yatim piatu. Tetapi Engkau memberikan penolong yang lain buat kami, yaitu Roh Kudus yang akan membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan, dari hal-hal yang menakutkan kepada hal-hal yang memberikan kami sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami yang malam hari ini mengikuti ibadah, kami rindukan terus Roh Kudus itu. Kami tidak patah semangat, kami bergairah terus untuk menantikan Engkau bekerja dalam hidup kami. Biar firman-Mu malam ini Engkau meteraikan dalam hidup kami, bahwa setiap kami perlu Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus yang akan menguatkan kami, menolong kami, memberikan kekuatan, kemenangan buat kami. Meteraikan firman-Mu lebih dalam buat kami. Terlebih jauh Engkau mampukan kami melakukan apa yang diajarkan oleh firman-Mu. Biarlah di malam-malam selanjutnya setiap kami tetap semangat, setiap kami tetap bergairah menantikan kuasa Allah itu dicurahkan buat kami. Kami tidak menjadi kendor ya Tuhan, karena kami tahu ada Engkau bersama dengan kami. Setiap kami, seluruh keluarga kami, seisi rumah kami, Engkau sudah berkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa buat kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kekuatan yang baru boleh menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Terpujilah buat segala kemurahan-Mu. Kami percaya malam hari ini setiap kami, seisi rumah kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan kembali oleh Engkau. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa buat kami. Kami akan akhiri ibadah doa 10 malam kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Dan kami tutup ibadah doa 10 malam ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.